Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Wati. Ya, sesuai janji kemarin, saya meminta izin kepada Bu Wati bahwa pada hari ini saya akan mengadakan sedikit wawancara dengan Bu Wati selaku Kepala Sekolah di TK PGRI Jalbar. Sebelum wawancara kita mulai, barangkali Bu Wati mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu Wati. Ya, terima kasih Bu Ana waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rohmawati SPD, selaku Kepala Sekolah TK PGRI Jalbar, Kecamatan Panjang, Kabupaten Gresik. Saya terima kasih dan bangga sekali karena guru kami di TK kami, TK PGRI Jalbar, tentunya Bu Anani, bisa masuk atau terjaring sebagai guru penggerak. Itu suatu kebanggaan buat lembaga kami. Untuk kedepannya mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh Bu Ana nanti bisa disalurkan kepada teman-teman yang lain, juga bisa dibuktikan bahwa lembaga kita ini lembaga yang akan lebih baik, lembaga yang lebih maju lagi karena sudah memiliki guru penggerak tentunya yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Amin, semoga nanti saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapat selama di pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya langsung saja Bu Wati ya. Kita mulai wawancaranya. Bu Wati sebagai kepala sekolah di sini tentunya peran kepala sekolah itu sangat menentukan keberhasilan sekolah. Karena kepala sekolah itu mempunyai tanggung jawab dalam mensinergikan berbagai elemen yang ada di dalam sekolah ini. Untuk wawancara kali ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bu Wati dapat mengidentifikasi apabila ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apakah itu merupakan kasus dilema etika atau kasus yang merupakan rujukan moral? Bagaimana Bu Wati dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya, kami mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu Bu Ana mungkin ya mudah karena memang dikatakan rujukan moral itu di situ ada dua kasus yang benar-benar dua-dua yang satu itu benar, yang satu itu salah. Jadi rujukan moral itu sudah teridentifikasi karena yang satu itu sudah benar, di situ salah melanggar hukum tentunya, dan yang satunya benar. Kalau untuk rujukan dilema etika itu yang agak sedikit sulit identifikasi karena dua-duanya kasus itu benar. Nah, seperti itu kita harus benar-benar teliti dalam mengidentifikasi kasus yang dilema etika itu, Bu Ana. Kalau yang moral tadi itu kan sudah benar, satunya salah, jadi sudah jelas seperti itu. Jadi selama ini Bu Wati kalau mengidentifikasi masalah itu, misalkan ada kasus itu, apakah itu dilema etika atau rujukan moral, itu diketahuinya dari yang rujukan moral itu ada yang kasus salah dan benar. Nah, kalau yang dilema itu karena ada dua pilihan yang sama-sama benar seperti itu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Bu Wati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini apabila ada kasus-kasus yang dimana kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan seperti nilai keadilan, nilai tanggung jawab, seperti itu, bagaimana Bu Wati dalam mengambil keputusannya? Iya, betul. Sebelum saya mengambil keputusan itu, tentunya saya akan mengidentifikasi dulu permasalahan itu dengan mencari beberapa fakta, mencari fakta-fakta itu bagaimana mencari fakta dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah kami sudah mengumpulkan data, fakta-fakta dari dua belah pihak tadi, jadi saya sudah bisa menentukan nanti apa yang akan saya sampaikan, dan tentunya saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan juga
musyawarah untuk mufakat suatu masalah itu. Jadi harus diidentifikasi dulu ya Bu ya, sebelum kita mengambil sebuah keputusan harus mencari fakta dan nantinya akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, musyawarah seperti itu. Selanjutnya setelah tadi sudah diidentifikasi masalahnya, lalu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang akan buat dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, untuk langkah yang pertama tentunya saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tadi, Bu Ana ya, kita panggil kedua belah pihak tadi untuk dimintai keterangan permasalahan tersebut. Nah, setelah kami memintai keterangan, di situ kami bisa mengetahui letak permasalahan itu bagaimana, terus kita selesaikan bersama secara kekeluargaan, kita musyawarah dengan kedua belah pihak dan kita selesaikan secara baik dan agar keduanya bisa kembali lagi seperti itu. Ya, jadi setelah diidentifikasi tadi, Bu Ati memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan dalam masalah tersebut ya Bu ya, baru kita selesaikan secara bersama. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bu Ati anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, begini Bu Ana. Kami akan mengajak dialog, berbicara dengan kedua belah pihak tentang permasalahan itu, tentunya mengutamakan prinsip kekeluargaan karena memang kita itu tetap satu keluarga. Kita panggil kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan, nah, agar keduanya bisa mengerti, agar keduanya bisa menerima dengan baik, dan keduanya bisa saling legowo menerima dan bimbingan yang kita berikan seperti itu. Jadi secara kekeluargaan Bu ya, kita mengutamakan secara kekeluargaan, dan ketika sudah diambil keputusan tersebut kedua belah pihak harusnya ibu legowo, bisa legowo karena sudah dibimbing kan? Iya, dapat bimbingan. Nah, selama ini jika ada kasus-kasus tersebut pasti ada sebuah tantangan dalam mengambil keputusan. Kira-kira ada tantangan yang seperti apa Bu dalam ketika kita mau mengambil keputusan itu, tantangannya seperti apa? Iya, selama saya menjadi kepala sekolah TK ini Bu Ana, tentunya yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan, tantangan itu adalah saya mencari cara, solusi, bagaimana solusi itu yang terbaik antara kedua belah pihak itu seminimalis mungkin untuk mencari jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi mencari solusi yang terbaik ya tentunya Bu ya. Apakah solusi itu baik untuk kedua belah pihak ataukah masih ada yang dirugikan seperti itu? Jadi harus yang terbaik. Iya, yang terbaik biar kedua-duanya tidak ada yang dirugikan. Oke, seperti itu ya. Nah, begini Bu Ati, ketika Bu Ati dihadapkan dalam suatu permasalahan di dalam sekolah ini, apakah Bu Ati itu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut, ataukah masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga? Nah, bagaimana prosedurnya? Iya. Prosedur yang kami buat, kami mencari jalan yang tepat saja. Permasalahan itu kita selesaikan secara langsung di tempat itu juga, di sekolah itu sampai nggak berkepanjangan masalah itu. Dan tentunya kami akan mengundang dari pihak dewan guru ataupun dari OID ataupun pengurus agar bisa terselesaikan dengan baik dan benar saat itu juga dan berkepanjangan. Berarti langsung diselesaikan dengan menghadirkan pihak-pihak yang lain agar tidak berlarut-larut masalahnya seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ati ketika mengambil sebuah keputusan waktu ada kasus atau masalah di sekolah ini? Iya, setiap ada permasalahan sekolah tentunya selalu kami bawa dalam musyawarah rapat bersama dewan guru agar kami nanti lebih mudah untuk menyelesaikannya
tentunya kami juga nanti akan berkonsultasi atau minta bimbingan dari komite atau pengurus untuk permasalahan ini agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, mana mencari jalan yang terbaik seperti itu. Jadi kita butuh bimbingan juga, nanti akan bawa konsultasi ke komite atau pengurus. Iya, jadi intinya ini ada kerjasama dengan pihak-pihak lain ya Bu ya. Iya. Jadi agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa sesuai yang kita harapkan. Iya. Oke, nah ini di penghujung pertanyaan kita, dari semua yang telah Bu Wati sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalamannya Bu Wati selama mengambil keputusan di sekolah? Iya. Kami selalu bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, musyawarah mufakat bersama. Tentunya kami juga akan bertanggung jawab setiap keputusan yang kami ambil, dan kami juga butuh tim untuk untuk lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Tentunya setiap permasalahan kita komunikasikan dengan baik dengan berbagai elemen yang ada di lembaga TKPGRI Jateng ini, Bu Ana. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik itu yang satu musyawarah mufakat Iya, ya, selalu ada terus musyawarah untuk mengambil keputusan. lalu harus tanggung jawab dengan keputusan tersebut. Iya. Dan juga membutuhkan tim atau pihak lain ketika kita memutuskan permasalahan ini, dan selalu berkomunikasi yang baik dengan semua elemen. Iya. Ya baik Bu Wati, sepertinya untuk wawancara kali ini sudah cukup. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bu Wati sudah meluangkan waktunya. Nah, semoga untuk kedepannya di lembaga kita ini tidak ada masalah-masalah yang menjadikan kita dilema ya Bu Wati. Iya. Ya. Iya. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi. Saya mau mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inaya untuk hari ini atas kesempatannya saya diberi waktu untuk berbincang-bincang, untuk melakukan wawancara dengan Bu Inaya terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana Bu Inaya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, kasus yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan seperti nilai keadilan atau tanggung jawab seperti itu. Bagaimana Bu Inaya mengambil keputusan? Itu tadi berarti termasuk etika, dilema etika ya sebenarnya. Nah, karena dilema etika itu tadi ada dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama mengandung itu tadi kebajikan, sehingga saya mengambil keputusannya itu harus benar-benar mengerti itu masuk di kepentingan pribadi atau kepentingan yang menyangkut bersama atau lembaga. Jadi insya Allah saya memberi keputusannya itu yang kepentingan umum menyangkut kelangsungan hidup lembaga sekolah. Iya, jadi harus jika ada dua kasus atau dua permasalahan harus benar-benar dipertimbangkan dulu ya. Betul sekali. Permasalahan itu masuk permasalahan bersama atau permasalahan yang menyangkut. Betul sekali. Nah, selama ini apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bu Inaya lakukan dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Begini Mbak Nani, kalau langkah-langkah itu gimana ya, saya itu tidak memakai langkah-langkah tersebut karena kadang-kadang suatu permasalahan itu
kan mendadak. Nah, untuk melaksanakannya tadi misalnya ada satu masalah dilema etika, nah itu saya menggunakan pendekatan secara personal. Jadi mungkin saya memanggil beliau, saya ajak bicara, lalu nanti selanjutnya akan saya pantau. Ya, jadi untuk langkah-langkah itu karena kadang-kadang permasalahan itu mendadak, jadi langsung ada pendekatan secara personal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Betul sekali. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Inaya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, untuk dilema etika ini Bu Anani karena menyangkut badan pribadi itu yang sangat efektif memang saya menggunakan pendekatan personal tadi. Tetapi kalau ini walaupun pribadi tapi menyangkut kelembagaan, maka benar biasanya rapat dulu lalu kita membuat keputusan yang terbaik dalam rapat tersebut. Ya, jadi dilihat lagi ya Bu ya, seperti tadi apakah itu permasalahan personal atau permasalahan yang menyangkut banyak orang atau lembaga ya. Jadi kalau menyangkut lembaga itu biasanya dimusyawarahkan dulu, baru kita mengambil keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan tadi, tentunya ada sebuah tantangan. Nah, kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam Bu Inaya mengambil sebuah keputusan tersebut? Tantangannya seperti apa? Nah ini mungkin menangani tantangannya seperti tadi ya, kita itu ada masalah, kita berhadapan dengan sesama guru misalnya, lalu juga kita memikirkan berbagai macam hal. Tantangannya itu saya harus tetap membuat keputusan walaupun pada akhirnya dalam keputusan saya itu ada yang merasa dirugikan seperti itu Bu Anani. Karena apa? Karena itu tadi dua dilema yang sama-sama harus saya putuskan, tapi tetap saya membuat keputusan itu yang lebih penting demi kepentingan kelangsungan lembaga itu tadi. Ya, jadi tantangannya itu ya kalau ada masalah ya tetap harus diselesaikan Bu ya, bagaimanapun caranya harus tetap diselesaikan karena memang ini adalah sebuah masalah, meskipun itu nanti ada yang pihak yang merasa terluka, itu demi kebaikan bersama ya Bu ya. Nah, untuk menangani sebuah masalah tersebut, apakah Bu Inaya punya jadwal tertentu ataukah permasalahan itu langsung diselesaikan pada waktu itu? Misalkan ada yang permasalahan mendadak, apakah langsung diselesaikan di tempat itu ataukah dijadwal di lain hari untuk menyelesaikannya? Nah, bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Untuk penyelesaian secara prosedural itu saya tidak membuat jadwal Bu Anani karena itu tadi permasalahannya itu tidak setiap hari ada masalah, permasalahannya juga mendadak, sehingga sebisa saya kalau permasalahan itu dianggap ringan akan saya selesaikan saat itu juga, di tempat itu juga. Tapi kembali ke tadi, apabila permasalahannya itu menyangkut kelembagaan, maka saya tetap menyelesaikan dengan cara rapat atau musyawarah sehingga mungkin besoknya atau nanti tidak saat itu juga. Jadi tidak ada jadwal, tapi jika itu menyangkut ke kelembagaan itu tetap dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Bu ya, agar nanti keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Betul, Kita musyawarahkan terlebih Iya, dahulu. betul. Nah, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Inaya selama mengambil keputusan jika ada suatu permasalahan? Nah, ini Bu Anani, dimanapun kita itu adalah makhluk sosial, tidak terlepas dari orang lain, kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi itu tadi, apabila personal bisa saya atasi dengan berkanan diri, karena itu terlalu pribadi, itu akan saya selesaikan secara personal. Tetapi kalau itu tadi menyangkut kelembagaan, saya tetap ada seseorang yang saya ajak untuk mempertimbangkan sebelum saya
maju untuk rapat bersama. Iya, jadi ya tergantung masalahnya ya. Iya, betul. Kalau personal ya kita selesaikan secara personal juga, tapi kalau masalahnya ini demi kepentingan bersama dimusyawarahkan. Kita kembali ke musyawarah Iya. ya. Nah, ini yang terakhir Bu Inaya ya, Bu Inaya. Dari semua yang tadi sudah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalamannya Bu Inaya selama mengambil sebuah keputusan tersebut? Betul sekali Bu Anani, pelajaran itu adalah bisa kita petik dari pengalaman. Selama kita belum terjun, belum melaksanakan pengalaman itu, maka kita tidak akan pernah dapat ilmu apapun. Dan tentu saja apa yang tadi sudah saya sampaikan, yang Bu Anami tanyakan, itu banyak sekali pelajaran dan ilmu yang saya dapatkan. Dari mulai bagaimana kita mempelajari karakter seseorang, bagaimana kita cara berbicara apabila pendekatan secara personal, lalu bagaimana saat dalam suatu rapat agar meminimalkan tidak yang saya hentikan, nah itu merupakan ilmu dan pelajaran yang saya dapat. Dan tentu saja ini juga sebagai pelajaran dan pengalaman buat saya ini, agar saya kedepannya bisa membuat keputusan yang terbaik, bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu ya Bu ya, pengalamannya untuk yang didapat itu sangat banyak ya. Tentunya untuk diri kita agar nantinya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi, yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih Bu Inaya untuk hari ini atas kesempatannya saya diberi waktu untuk berbincang-bincang untuk melakukan wawancara dengan Bu Inaya terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu Inaya, terima kasih banyak atas waktunya Bu Inaya ya. Ya, sama-sama Bu Anani. Mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab tadi, kalau yang baik, silahkan Bu Anani ambil hikmahnya. Apabila ada kata